kami telah menyelesaikan tulisan yang merupakan series pembahasan tentang masalah bid'ah, yaitu di seri pertamanya kami berikan judul Kata Kullu Menurut Ahli Ilmu. Buku kami ini terdiri dari kurang lebih sekitar 100-an halaman, terdiri dari 5 bab utama. Di bab pertama, kami menyebutkan tentang hadis-hadis pernyataan Nabi SAW yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu adalah kesesatan. Kullu bid'atin dolalah. Di bab ini, kami menyebutkan beberapa hal penting yang merupakan kesimpulan dari bab tersebut, yaitu yang pertama, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang kesesatan bid'ah itu adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ahli hadis. Terus yang kedua, hanya An-Nasai yang menambahkan lafadz kullu dolalatin finnar. Sedangkan 4 riwayat hadis yang lainnya tidak menyebutkan kata kullu dolalatin finnar. Kemudian di bab yang kedua, kami menjelaskan tentang makna kata kullu, yang mana para ulama secara umum membagi kata kullu itu menjadi 2, yaitu kata kullu yang menyatakan seluruhnya tanpa kecuali dan kata kullu yang menunjukkan sebagian besarnya. Artinya masih ada pengecualian. Di bab selanjutnya, kami menjelaskan adanya 2 kubu para ulama yang berbeda pendapat. Kullu dalam hadis tentang kesesatan bid'ah ini masuk ke yang mana? Di situ kami sebutkan bahwa sebagian ulama cenderung mengatakan bahwa kata kullu bid'atin dolalah adalah semua tanpa kecuali. Sedangkan mayoritas ulama menyatakan bahwa kata kullu dalam hadis tersebut masih dimungkinkan adanya pengecualian. Di bab ketiga, kami kemudian menyebutkan tentang dalil-dalil masing-masing kubu, baik yang mendukung kata kullu semua tanpa kecuali ataupun pendapat mayoritas ulama yang masih memilah kata kullu tersebut. Kemudian di bab selanjutnya, kami menyebutkan bantahan-bantahan dari kelompok pertama kepada kelompok kedua, dan kemudian kami sertakan juga bantahan dari kelompok kedua terhadap serangan kelompok pertama. Di situ kami menyebutkan ada 4 contoh perdebatan dalam masalah ini. Di antaranya misalnya kalangan pertama mengatakan kalau dikatakan bid'ah itu masih ada yang baik, berarti bisa dimaknai ada kesesatan yang tidak di neraka. Pernyataan ini juga dijawab oleh kelompok kedua dengan jawaban yang tidak kalah telak. Dan di bab akhirnya kami memberikan kesimpulan antara 2 kubu pendapat ini sebenarnya memiliki titik temu, yaitu kelompok pertama cenderung misalnya melakukan pendekatan bid'ah secara bahasa, sedangkan kelompok yang kedua mengatakan bahwa itu adalah bid'ah hasanah dalam menyikapi beberapa hal-hal baru. Intinya buku yang kami sampaikan ini bukanlah untuk menyatukan pendapat yang ada, karena siapa saya sehingga bisa menyatukan perbedaan pendapat yang sudah ada ribuan tahun secara turun-temurun. Bukan itu tentunya tujuan daripada buku ini kami tulis. Ini tidak ada urgensinya. Tetapi yang kami inginkan adalah ketika mengangkat tema-tema seperti ini agar umat bisa menyikapi suatu permasalahan dengan ilmu, bukan dengan tuduhan atau bahkan kemudian dengan kebencian. Dengan memahami latar belakang 2 kubu pendapat yang berbeda, paling tidak kita bisa melihat adanya titik temu di antara 2 pendapat. Sehingga kemudian ini akan mendekatkan umat untuk bisa saling menghargai, bersatu dan tidak bertikai dalam hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita sederhanakan. Bagi antum yang hendak ingin membaca tulisan ini, silahkan menyimaknya di AST Official, masih dalam bentuk e-book, dan kami juga mempersilahkan